Kampus bukan hanya ruang akademik, tetapi juga ruang sosial yang dipenuhi relasi, kedekatan, dan potensi favoritisme. Dinamika semacam ini seringkali tidak tampak di permukaan, namun dapat mempengaruhi proses yang secara formal dianggap objektif. Salah satu contoh yang sering dibicarakan adalah sistem open bidding tim KKN di UGM. Meskipun prosedurnya dirancang transparan, berbagai cerita menunjukkan bahwa kedekatan personal dapat ikut membentuk hasil seleksi. Sudah pernah gagal kurang lebih 3 tempat ya. Jadi udah 3 kali gagal dalam proses bidding ini. Awal mulanya karena kita sebenarnya tertarik dengan daerahnya. Terus kayak aku dan teman-teman tuh mengumpulkan teman-teman dari 4 klaster untuk mencoba untuk ikutan bidding di tempat tersebut. Namun ternyata ada politik juga di dalam proses bidding tersebut. Ada isu-isu nih di fakultas dia kalau tim itu akan diturunkan dari korbanit itu ke anak fakultas itu juga. Kalau nggak salah memang mereka sesama organisasi fakultas lah gitu. Ternyata memang benar diturunkannya ke anak yang korbanitnya memang anak dari fakultas yang sama itu. Pertama kita ngeluarin uang untuk rapat, bahkan rapat tuh sampai malam banget. Tuh teman-teman yang maksudnya yang kayak saling bertabrakan sehingga mendapatkan satu waktu ya untuk rapat gitu sampai malam hari. Ya banyak sih pengeluaran-pengeluaran yang emang kita udah keluarin untuk proses bidding-bidding ini. Menurutku kalau misalnya tim atau tempat yang ingin mengadakan proses bidding ini better untuk dikesampingkan gitu politik kepentingannya. Lebih adil aja harusnya gitu. Kalaupun memang mau ada sistem bidding itu, karena kayak menurutku menentukan gimana kualitas KKN yang selanjutnya. Ya kalau misalnya yang melanjutkan kemudian kompeten, tapi kalau misalnya enggak bagaimana? Setelah mendengar kegelisahan mahasiswa, untuk melengkapi gambaran mengenai dinamika open bidding, kami juga berbicara dengan salah satu dosen yang memiliki pengalaman panjang dalam mendampingi mahasiswa. Dari sisi untuk memastikan bahwa program itu jalan, itu tidak masalah. Upaya-upaya shortcut itu dilakukan. Dengan cara apa? Dengan memilih orang-orang yang bisa dipercaya. Tapi dari sisi kemudian menormalisasi seolah-olah itu merupakan bentuk keterbukaan mereka terhadap proses pemilihan atau orang yang melakukan KKN, itu yang menurut saya keberatan kan gitu. Ada banyak jalan sebenarnya untuk memastikan bahwa proses itu tidak terjadi. Setidaknya penyelenggara KKN meminta proses secara transparan itu dilakukan dengan melakukan tahapan yang sudah ditentukan oleh penyelenggara KKN. Itu yang pertama. Yang kedua diminta untuk melaporkan pertimbangan mengapa tim itu terbentuk dan prosesnya seperti apa. Itu juga bisa kan gitu. Kalau kita lihat lebih dekat, proses seperti open bidding itu sebenarnya nggak cuma soal aturan dan seleksi formal. Di baliknya itu ada dinamika relasi sosial yang ikut main. Nah, dalam perspektif Bourdieu, yang namanya modal sosial itu mencakup jaringan relasi yang dimiliki seseorang. Siapa yang dia kenal, siapa yang bisa membantu untuk membuka akses, atau siapa yang bisa memberikan rekomendasi. Dan kenyataannya, modal sosial ini sering membuat seseorang itu memiliki posisi tawar yang lebih tinggi dibandingkan dengan peserta lain. Orang yang sudah dekat dengan pihak yang berpengaruh biasanya masuk ke lingkaran di mana dia dapat lebih mudah untuk mendapatkan informasi, peluang, atau bahkan kepercayaan. Dari situlah muncul ruang di mana nepotisme itu dapat bekerja, bukan karena sistem formalnya yang nggak ada, tapi karena mekanisme personal itu berjalan lebih cepat dan lebih kuat daripada mekanisme resmi. Dewasa ini korupsi bukan merupakan tindak pidana atau kasus besar yang diekspos di televisi. Korupsi juga dapat berupa kasus kecil, sesuatu hal yang kita normalisasikan sehari-hari. Salah satu contoh nyatanya adalah open bidding ini. Banyak mahasiswa yang kecewa dan gagal dalam proses ini hanya karena mereka tidak punya kedekatan dan relasi. Solusinya adalah transparansi. Transparansi bukan hanya sekedar membuka data,
Tetapi transparansi juga memberikan kesempatan nyata bagi mereka yang ikut serta.